Selamat pagi anak-anak ibu yang terkasih dalam Kristus. Apa kabarnya? Wah, tentu baik ya. Baik, hari ini kita belajar pendidikan agama Katolik mengenai Yesus teladanku. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Mari kita ambil sikap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk mengasihi orang menderita dan rela memberi bantuan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, dapat menyebutkan orang-orang menderita yang membutuhkan pertolongan. Yang kedua, dapat menceritakan peristiwa Yesus menyembuhkan Bartimeus dari butanya. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan bahwa Tuhan menghendaki kita menolong sesama yang menderita. Baik, agar anak-anak ibu lebih bersemangat belajar hari ini, mari kita bernyanyi bersama-sama. Baik, hari ini ibu mau ajak anak-anak ibu untuk mendengarkan cerita mengenai si kecil yang murah hati. Pengemis tua itu mencari makan dengan meminta-minta di pinggir jalan. Meskipun sudah banyak orang yang lewat, namun ia belum mendapatkan sedekah. Setelah lama menunggu, akhirnya rezeki yang ia harapkan datang juga. Seorang anak perempuan memberinya uang cukup untuk makan hari ini. Pengemis tua itu amat gembira. Selain ia menerima uang, ia juga terhibur oleh senyum cantik anak perempuan yang baik hati itu. Semua bergembira, termasuk ibu dari anak perempuan itu. Ibu itu gembira karena anaknya mulai meniru teladannya. Ibunya memang suka menolong orang-orang yang menderita. Baik, dari kisah si kecil yang murah hati, ibu mau tanya, kalau pengemisnya tidak ada yang memberi, bagaimana nasib si pengemis? Ya, benar. Tentu nasib pengemis tersebut sangat menderita. Nah, untuk anak-anak ibu, memberi pertolongan tidak hanya pada pengemis, namun kepada semua orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kalau bukan kita yang menolong, siapa lagi? Baik, di sini ibu akan mengajak anak-anak ibu untuk mendengarkan kisah mengenai Yesus menyembuhkan Bartimeus yang diambil dari Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Yesus dan pengikut-pengikutnya serta orang banyak berjalan meninggalkan kota Yeriko. Mereka melewati seorang buta yang sedang duduk minta-minta di pinggir jalan. Namanya Bartimeus, anak dari Timeus. Ketika Bartimeus mendengar bahwa yang sedang lewat itu adalah Yesus orang Nazaret, ia berteriak, katanya, "Yesus anak Daud, kasihanilah saya." Ia dimarahi oleh banyak orang dan disuruh diam. Tetapi
ia lebih keras lagi berteriak, "Anak Daud, kasihanilah saya." Maka Yesus berhenti lalu berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu. Mereka berkata kepadanya, "Tenanglah, bangunlah, kau dipanggil Yesus." Orang buta itu pun melemparkan jubahnya, lalu cepat-cepat berdiri dan pergi kepada Yesus. "Apa yang kau ingin aku perbuat untukmu?" tanya Yesus kepadanya. Orang buta itu menjawab, "Guru, saya ingin melihat." "Pergilah," kata Yesus, "karena engkau percaya kepadaku, engkau sembuh." Pada saat itu juga, Bartimeus, orang buta itu, dapat melihat. Lalu, ia pun mengikuti Yesus. Baik, Ibu mau tanya, apa yang dilakukan Yesus kepada Bartimeus? Iya, benar. Yesus menyembuhkan Bartimeus sehingga Bartimeus dapat melihat lagi. Lalu, apa yang kamu lakukan ketika melihat orang yang menderita? Ya, tentu memberi pertolongan, seperti Yesus yang menolong Bartimeus. Nah, anak-anak ibu harus mengetahui bahwa Yesus adalah penolong yang sungguh hebat. Dia dapat melakukan apa saja yang baik bagi kehidupan manusia karena Yesus adalah Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga dapat meneladani Yesus yang menolong orang yang membutuhkan. Seperti apa? Ya, benar, menolong teman yang sakit, menolong orang tua membersihkan rumah, dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan untuk menolong orang yang sedang membutuhkan. Baik, apa kesimpulan yang dapat anak-anak ibu pelajari hari ini? Ya, karena merasa iba, Yesus menyembuhkan Bartimeus sehingga dapat melihat lagi. Sampai sekarang, Tuhan Yesus terus bekerja menyembuhkan orang-orang sakit. Dia memberkati pekerjaan dokter dan para perawat yang mengobati orang sakit sampai sembuh. Tuhan Yesus membutuhkan kita semua untuk bekerja sama dan menolong orang-orang menderita. Maukah kamu menjadi seperti Tuhan Yesus? Di sekitar kita banyak orang yang menderita. Bantulah mereka dengan senang hati. Tuhan pasti senang melihat perbuatanmu. Nah, Ibu berharap anak-anak ibu dapat meneladani Yesus seperti menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita tutup dengan doa. Mari kita ambil sikap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang Maha Baik, berilah kami semangat dan kerelaan untuk menolong sesama yang menderita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat belajar, dan Tuhan memberkati.